luar ada tanda-tanda wit jati kembar. Pohon jati kembar di atasnya, dan di bawah pohon jati tersebut kata seorang kiai itu ada makam sang wali. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya, berbagai macam fenomena alam dan budaya selalu muncul. Ada sesuatu yang paling unik ya, dan lain daripada yang lain. Sebuah gua atau istana bawah tanah ya, yang sangat luar biasa sekali, penuh pilar-pilar, lorong-lorong, dan pertapaan-pertapaan tepat di bawah sebuah musola. Nah, nanti kita bersama salah satu keturunan Majapahit ya, Pak Mustain ini, kita dipandu atau sang juru kuncinya untuk memasuki gua yang sangat-sangat luar biasa ini. Dari luar memang pintunya sangat sempit ya, tapi di dalamnya banyak sekali lorong-lorong dan ada sumuran-sumuran atau ventilasi-ventilasi agar udara memasuki ruangan-ruangan utama. Nah, niki. Nah, kita bersama Pak Mustain ya, yang cukup sudah familiar karena memang gua ini sangat viral sekali di media massa, baik kemudian beberapa stasiun televisi juga sudah melakukan syuting di area ini ya. Nah, ketika kita memasuki gua ini ya, memang seperti sebuah sumur dan seperti kota bawah tanah atau istana bawah tanah yang ada di Turki. Jadi semacam sebuah lubang rahasia. Iya ya. Nah, jadi dinding-dindingnya kita sudah mulai memasuki ruangan yang pertama ya. Jadi ini nanti akan menuju ke lokasi-lokasi berikutnya. Konon ceritanya ada seorang warga dari sini ya, yang bernama Pak Mustain ini pernah mendapatkan semacam nasihat dari sang kiai dari Tulungagung tentang hal ini. Pak Mustain ya, bagaimana kemudian latar belakang kemudian penemuan makam wali di pojok dusun ini, Pak Mustain. Ini ternyata di dalam ini ada makamnya Mbah Wali, Mbah Muhyi Ahmad ini, Abdul Muhyi Ahmad ini. Di luar ada tanda-tanda wit jati kembar. Pohon jati kembar di atasnya, dan di bawah pohon jati tersebut kata seorang kiai itu ada makam sang wali, Mbah Muhyi ya. Nah, ini makamnya. Jadi makam ini panjang ya, mirip sekali dengan makam-makam kuno yang ada di Troloyo atau makam-makam wali di pesisir utara. Ini makamnya panjang dan tinggi. Nah, ini salah satu ciri makam kuno, dan makam ini adalah makam yang mirip. Jadi kita ziarah dulu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, fa inna insyaallah bikum lakikun. Dalam waktu dekat maupun lama kita akan menyuruh juga. Wa husan ila ruhi Mbah Muhyi bisirul Fatihah. Ya, Pak Mustain, selain makam Bali, selain makam sudah ketemu, ada membuat sumur ini. Oh ya, setelah makam ketemu, ternyata di sebelah makam ini ada sumur ya. Diduga sumur kuno, Pak Mustain ya. Nah, ini saat ini sumurnya lagi dibuatkan pintu agar tidak kemasukan hewan-hewan, Pak ya. Ya ini, jadi mungkin kita bisa melihat sumur. Nah, ini sumur dari sebelahnya ada makam sumur, dan di dalamnya, Pak, permisi Pak ya, mungkin kita lihat ada airnya di dalam ya. Lah, sangat tinggi, sangat dalam. Nah, jadi sangat dalam sekali sumurnya ya, luar biasa. Terlihat air cukup jauh juga
di dalam bumi ya, di dalam bumi ya, diduga memang ada beberapa para peziarah atau dari luar kota yang sengaja mengambil air di sini untuk pengobatan. Nah ini. Nah, selain itu Pak Mustahin ya, untuk melihat ruangan-ruangan berikutnya namanya. Nah, jadi pilar-pilar penyangga ini memiliki motif dan arsitek yang hampir mirip dengan penemuan kota bawah tanah yang ada di Turki ya, jejak masa-masa Romawi Bizantium, dan ini sangat mirip sekali. Bahkan tembok-temboknya juga di sini banyak sekali lafadz Allah. Nah, jadi di sini ada ruangan kecil atau lorong kecil dan sempit. Nah, di sini menuju ke ruangan yang lebih besar lagi, kemungkinan yang lebih keramat ya, atau yang paling suci di area ini. Lah, ternyata kita menuruni anak tangga ke bawah. Nah, kita menuruni anak tangga ke bawah, dan ada beberapa rumah rayap juga ya di sini ya. Dan mengingatkan kita benar-benar pada kota bawah tanah yang ada di Turki. Kalau kota bawah tanah yang ada di Turki, yaitu awal-awal perkembangan agama Kristen yang itu mendapatkan tantangan berat dari penguasa Bizantium yang masih pagan, sehingga kemudian orang-orang menyelamatkan imannya dan membuat kota bawah tanah sebuah kota tersembunyi. Dan di sini mirip sekali. Lah, di sini ada ruangan utama. Ya. bersemedi di sini ya. Oh, ini ada semacam dolmen ya, atau meja batu atau tempat duduk bersemedi berbentuk silinder yang sangat besar sekali. Dan ini Pak Mustahin diduga untuk bersemedi Pak Mustahin ya. Nah, mungkin bisa ditunjukkan ke ruangan lain Pak Mustahin. Nah, di sini memang banyak sekali ruangan-ruangan, pilar-pilar, lorong-lorong rahasia. Oh, banyak kelelawarnya Pak Mustahin ya. Kelelawarnya. Selain kelelawar, hewan apa saja Pak Mustahin yang pernah Pak Mustahin dapati di gua ini? Kalau kelelawar banyak, kalau kecil-kecil nggak seperti ketunggeng ada. Ketunggeng. Dia tidak apa-apa. Oh, iya, tidak mengganggu Pak Mustahin. Tidak mengganggu. Nah, pilar-pilar berputar-putar sini lah untuk. Nah, ini pilar-pilar berputar-putar ya. Ada keanehan Pak Mustahin. Di dalam bumi ini kita tidak mendapati batu cadas atau jenis-jenis kerikil atau batu. Iya, di mana ceritanya Pak Mustahin? Kalau batu tidak menemukan, kalau batu besar tidak ada. Seperti ada yang berpasir itu. Nah, ini jadi ternyata dinding gua ini adalah pasir, semacam jejak erupsi dari letusan gunung di sekitar ini, dan kita benar-benar tidak mendapati satupun kerikil atau batu yang ada di sini, Pak. Tidak ada. Ya, itu untuk bersemedi di sini, di puasa di sini. Oh iya. Bersemedi atau berpuasa. Ya. Mungkin di sini Pak Mustahin bisa menceritakan sejarahnya gua ini Pak ya. Oh, ini ada sumur Pak Mustahin. Loh, ini dilengkapi dengan lampu. Apakah bisa menyala Pak Mustahin? Bisa menyala, tapi ini sudah mati. Oh iya, putus. Nah, di sini ada sumur atau ventilasi ya, cukup besar ini untuk kemudian agar oksigen masuk ke dalam ruangan ini Pak, misalnya ruangan rahasia ini ya, sehingga kita masih terasa sejuk dan dingin di atasnya ini. Ya di sini aja Pak Mustahin mungkin bisa sedikit cerita tentang sejarahnya gua ini, kapan gua ini ditemukan dan bagaimana proses gua ini Pak Mustahin. Kalau selanjutnya yang ini belum selesai, di sini itu ada. Akan menyembah ini, ada yang satu ada di sini. Ternyata di sini karena temannya ada di sini belum selesai tahap proses.
Jadi di sana ada proses penggalian yang itu ke arah timur. Iya. Mungkin bisa ditunjukkan Pak Mustahin ya. Jadi kita coba melihat ujung gua ini. Karena konon ada yang mengatakan ini gua tanpa ujung. Nah, kita bersama Pak Mustahin ini ditunjukkan ujung gua. Nah, jadi ini yang belum selesai ini. Jadi ini penggaliannya belum selesai. Sampai di sini mentok berarti Pak Mustahin ya. Ya. Luar biasa sekali. Jadi keanehan yang lain memang seperti ini memang. Ini padahal jauh loh. Ini berapa dari permukaan tanah atas ini berapa meter Pak Mustahin? 9 meter kira-kira. 9 meter dari permukaan atas tanah dan tidak pernah menemukan batu ya. Tidak ada. Termasuk lapisan kerak bumi berupa batu cadas juga nggak ada di sini. Melainkan seperti tumpukan pasir dari semacam erupsi atau letusan gunung berapi purba. Nah, ini sejak kapan Pak Mustahin ini? Pak Mustahin kemudian membuat gua ini ya? Mulai awal-awalnya 2000 proses penggalian. Oh, kalau mendapatkan wasiat dari guru Pak Mustahin yang tentang pohon jati kembar dan makam seorang wali itu tahun berapa? Tahun kira-kira 98. Tahun 98. Di mana wasiatnya? Mungkin masih teringat Pak Mustahin. Itu katanya Mbah Yai waktu belum ada musola itu ada jati kembar. Ternyata ada jati kembar itu di dalamnya ada waline Mbah Mukhyi itu ada. Oh, iya. Ada wali Allah Mbah Mukhyi yang bernama itu. Luar biasa Pak Mustahin ya. Oh, jadi ini proses penggaliannya pun mulai tahun 2001. Berarti sampai saat ini sudah 22 tahun. 22 tahun. Ini dikerjakan sendiri atau sama masyarakat sekitar ini Pak? Kalau galinya saya sendiri, kalau membuang lemahnya tanahnya teman-teman ya. Oh, dibantu juga sama warga sekitar sini Pak Mustahin ya. Ya, luar biasa ini. Ya, mungkin kita bisa diantarkan ke pintu keluar karena ini lorong-lorongnya banyak. Jadi kita bisa tersesat kalau tidak ada sang empunya loh ya, ada lubang-lubang. Nah, ini masih ada banyak sekali kelelawar ya. Nah, ini. Dan kita diantarkan keluar oleh Pak Mustahin. Ini. Jadi ya pemirsa, ini sebenarnya memang gua buatan tapi cukup monumental karena ada pesan dari sang guru tentang jati kembar dan makam wali di bawah jati kembar, serta ternyata juga ada sumur, diduga sumur kuno dan lorong-lorong yang cukup banyak sekali, termasuk pertapaan-pertapaan, tempat bersemedi ya. Nah, itu banyak sekali. Nah, ini cukup panjang. Jika kita sendirian tentu bisa juga tersesat ini, karena juga banyak percabangan. Jadi kita pelan-pelan keluar dari area gua ini. Semoga bermanfaat ya. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.